Nadia Syamsuddin. Saya juga Walidina. Saya Khofifah. Saya Adrian. Saya Dito. Di sini kami akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus ruber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Bisa kalian lihat pada sel hewan ini ada membran sel di bagian atas dan lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, nukleus di bagian tengahnya, dan retikulum, endoplasma, sitoplasma, dan nukleus. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sel hewan. 1. Membran sel berfungsi melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, mengatur keluar masuknya zat. 2. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat pada sel sendiri. Sintesa protein REK, sintesis lipid dalam sel REH, dan membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel REH. Nukleus berfungsi menjaga integritas gen-gen. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. 5. Lisosom berfungsi sebagai makromolekul dari luar menuju ke dalam sel. 6. Nukleolus berfungsi bertanggung jawab dalam pembentukan protein. 7. Badan Golgi berfungsi membentuk vesikular. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. 9. Vakuola berfungsi sebagai pengatur nilai osmotik dalam sel atau osmoregulator. Dan yang kedua ada sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan terdiri dari badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, retikulum, endoplasma, nukleolus, kloroplas, dinding sel, membran sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel yang berfungsi mempertahankan bentuk sel dan menjadi kekuatan sel. Yang kedua, badan Golgi berfungsi mengenal bahan sekresi yang akan didapatkan dari sel. Yang ketiga adalah vakuola yang berfungsi sebagai penyimpanan gas senyawa-senyawa organik dari serangan luar. Yang kelima, kloroplasma berfungsi sebagai tempat berlangsung fotosintesis dan bantuan sinar matahari. Yang keenam adalah mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respiran sel. Yang ketujuh adalah nukleus berfungsi sebagai penyimpan informasi, ribosom, dan sintesis protein. Ya. Yang kedelapan adalah nukleolus berfungsi berperan dalam menyusun ribosom dan sintesis protein. Yang kesembilan adalah retikulum endoplasma berfungsi menghasilkan protein yang dibutuhkan sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, dan sel tumbuhan memiliki dinding sel bersifat kaku. Sedangkan sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil dan sel tumbuhan berukuran besar. Sel hewan tidak memiliki platida dan sel tumbuhan ada kloroplas dan kloroplas. Sel hewan memiliki sentrid di dalam sentrosom, dan sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Sekian